Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini Syekhuna Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala kembali menjelaskan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah, Usul Al-Aqaidi Ad-Diniyah. Dan pada sesi ini beliau kembali melanjutkan penjelasan pondasi yang kedua di antara pondasi-pondasi agama ini, yaitu yang berkaitan dengan keimanan dengan kenabian seluruh para nabi secara umum dan secara khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya secara umum bahwa para anbiya, para nabi seluruhnya, mereka adalah orang yang paling sempurna baik ilmu maupun amalannya. Mereka adalah orang yang paling jujur, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna akhlak. Dan Allah SWT telah mengkhususkan mereka, mengistimewakan mereka dengan berbagai keistimewaan, keutamaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Dan bahwasanya Allah SWT telah menghindarkan mereka dari seluruh akhlak yang tidak mulia. Dan bahwasanya mereka adalah orang yang terjaga, orang yang maksum di dalam apa yang mereka sampaikan kepada manusia dari Allah SWT, dan tidaklah apa yang mereka sampaikan dan sampai kepada kita kecuali kebenaran saja. Dan juga perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan kekhususan para nabi dan juga para rasul. Dan Nabi Muhammad SAW tentunya beliau sebagai nabi yang paling afdal dan beliau adalah nabi yang paling akhir, memiliki bagian dari keistimewaan ini. Bahkan di sini Syekh Sa'di beliau mengatakan ala akmalil wujuh, dengan yang paling sempurna. Jadi kalau itu dimiliki oleh para nabi, maka Nabi SAW beliau memiliki yang paling sempurna. Dan disebutkan dalam pondasi ini tentang kewajiban bagi umat ini secara fardu kifayah untuk mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun bisa menjadi fardu ain, yaitu wajib bagi seseorang ketika dia wajib untuk melakukan sebuah amalan. Maka dalam keadaan demikian dia harus mengilmui kewajiban tersebut. Seperti orang yang dia berkewajiban untuk membayar zakat, orang yang kaya, maka dia harus mempelajari tentang masalah zakat ini. Kemudian di sini beliau berbicara tentang secara khusus bagaimana cara beriman kepada Rasulullah SAW. Kita beriman dengan para rasul semuanya, dan bahwa mereka adalah diutus oleh Allah SWT. Dan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW kita diharuskan untuk iltizam, yaitu meyakini bahwasanya kita ini dibebani untuk mengikuti dan mentaati beliau SAW, membenarkan kabarnya, menjalankan perintahnya, dan juga menjauhi larangannya. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini tentang bahwasanya termasuk beriman dengan para rasul adalah beriman dengan kitab-kitab, dan bahwasanya beriman dengan Muhammad SAW ini menuntut kita, mengharuskan kita untuk beriman dengan seluruh apa yang datang di dalam Al-Quran maupun Sunnah, baik secara lafaz maupun maknanya. Dan tidak sempurna, maksudnya di sini adalah tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan yang demikian. Barang siapa yang semakin dia berilmu, mengilmui apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maka akan semakin sempurna keimanannya.
Kemudian beliau juga menyebutkan di sini tentang bahwa beriman dengan para malaikat dan juga takdir, sebenarnya ini masuk di dalam beriman kepada para rasul. Karena seseorang tidak mengetahui tentang malaikat dan juga takdir kecuali dari arah para rasul. Mereka lah yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib tersebut. Dan di antara poin yang penting juga di sini, seseorang termasuk keimanan dia adalah meyakini apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu semuanya adalah hak. Tidak mungkin ya di sana ada pertentangan antara apa yang datang berupa wahyu dengan akal manusia. Seandainya di sana ada akal yang terlihat secara zahir itu bertentangan dengan wahyu, maka yang salah di sini adalah akalnya, bukan pada wahyu. Jadi tidak mungkin di sana terjadi pertentangan antara ilmu dunia sebenarnya dengan apa yang datang dari wahyu Allah SWT. Seandainya di sana ada pertentangan, maka itu adalah dari kekurangan kita sendiri. Dan beliau juga menyebutkan tentang sebuah, yaitu Syekh Saleh Sindi dalam hal ini memberikan kepada kita faedah-faedah. Di antaranya adalah adanya kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah yang berkaitan dengan bagaimana tidak ada di sana pertentangan antara dalil-dalil Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang ada di zaman sekarang yang baru ditemukan sekarang. Kemudian di akhir sesi beliau membahas pondasi yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan beriman dengan hari akhir, dan menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir di sini adalah beriman dengan seluruh perkara yang terjadi setelah kematian seseorang, dan itu bisa dibagi secara global, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Kemudian yang kedua adalah ketika manusia dikumpulkan di arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga adalah surga dan juga neraka. Dan beliau juga menyebutkan termasuk di antara pembahasan beriman dengan hari akhir adalah apa yang menjadi pembuka ya terjadinya hari akhir, yaitu yang dinamakan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Beliau menjelaskan di sini secara lebih terperinci apa yang terjadi di fase-fase tersebut, tentang misalnya tentang azab kubur, tentang fitnah kubur, kemudian juga tentang syafaat, tentang adanya mizan, yaitu timbangan amal, kemudian kitab yang akan diambil dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, dan memberikan faedah-faedah yang Masya Allah mungkin banyak di antara kita para dai yang hadir pada kesempatan kali ini yang mungkin baru mendengar yang demikian ya. Seperti misalnya ketika beliau membahas tentang apakah orang-orang yang mereka melakukan dosa besar, meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, mereka kelak akan mengambil dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Maka beliau menyebutkan faedah di sini, dalil-dalil menunjukkan mereka ini didiamkan, artinya tidak disebutkan. Dan di antara faedahnya adalah supaya kita ini takut untuk melakukan kemaksiatan. Tidak tahu apakah dia termasuk yang dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ini faedah yang sangat bermanfaat yang diberikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah SWT menjadikan apa yang disampaikan oleh beliau ini bermanfaat bagi kita semua secara umum, dan khususnya kita yang hadir secara khusus. Demikian, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.